Halo guys, puji Tuhan pada saat ini torang boleh ada sampai saat ini, boleh terkumpul walaupun terpisah oleh jarak dan waktu. Torang semua yakin dan percaya torang boleh terkumpul ini berkat cinta kasih dan anugerah Tuhan. Dan sebelum itu, sebelum torang memulaikan torang pe renungan, mari torang siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami anak-anak-Mu, pembina komisi beserta remaja Gembira Betel Kembuan telah terkumpul walaupun hanya via video, tapi kami yakin dan percaya ini semua karena anugerah-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh ada. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan renungan kami, kiranya Engkau menuntun dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa sembah syukur kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dan pada saat ini torang akan membaca Alkitab sesuai dengan pembacaan minggu berjalan yang terdapat di dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Yesaya pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu." Sampai di sana torang pe pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan torang boleh ada saat ini, dan sesuai dengan tema bulanan dan tema mingguan dari Gereja Masih Injili di Minahasa. Tema bulanan yaitu gereja mengatasi pandemi COVID-19, dan tema mingguan yaitu tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Boleh torang sama-sama lihat bahwa yang tadi torang baca dalam Yesaya 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, hal yang paling difokuskan di sini adalah hal tentang bersyukur. Pasti torang semua tahu apa itu bersyukur. Bersyukur merupakan ciri khas dari setiap orang Kristen yang telah mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan. Tentunya juga torang tahu bahwa Tuhan sangat menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur di dalam torang pe kehidupan, baik dalam kondisi apapun, kondisi suka maupun kondisi duka. Di dalam torang pembacaan tadi, Yesaya 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 merupakan suatu bentuk nyanyian syukur atas keselamatan oleh bangsa Israel, di mana di dalam torang pembacaan ini bangsa Israel mengucap syukur di tengah-tengah hukuman yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan memberikan hukuman kepada mereka karena perbuatan dosa yang telah bangsa Israel lakukan. Namun, di tengah-tengah hukuman tersebut, bangsa Israel tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, dalam tumpai pembacaan, Yesaya mengajak untuk melihat ke belakang dan belajar dari kemarahan sekaligus kemurahan Allah terhadap umat manusia. Kemarahan Allah di sini yang dimaksudkan adalah agar umat Israel tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah mereka lakukan. Amarah dari Tuhan ini memiliki arti yaitu untuk mengajar
umat yang dikasihinya. Hukuman tersebut diberinya agar kedepannya bangsa Israel tidak mengulangi lagi perbuatan dosa mereka. Yesaya mengungkapkan sebuah pengakuan iman percaya umatnya secara total, bahwa Tuhan adalah keselamatanku, kekuatanku, dan mazmurku. Itu dapat orang lihat di dalam ayatnya yang kedua. Dalam Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-14 juga mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Nah, dalam bacaan ini, keselamatan itu digambarkan atau diumpamakan seperti mata air yang dituangkan ke atas mezbah sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, air yang berasal dari mata air ini berlimpah-limpah dan dengan mudah dapat ditimba dengan cuma-cuma. Karena mata air itu bukanlah mata air biasa, melainkan mata air keselamatan di mana Tuhan sendiri yang menjadi sumber air kehidupan. Ajakan Yesaya supaya umat harus bersyukur dalam segala keadaan sekaligus memanggil nama Tuhan di dalam torang kondisi apapun. Bangsa Israel ini juga memberitahukan perbuatan-perbuatan besar Tuhan di antara bangsa-bangsa, karena kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, mengucap syukur dalam segala keadaan kepada Tuhan merupakan bentuk ungkapan iman Kristen kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan telah mengakui Yesuslah satu-satunya juru selamat di dalam tongkat kehidupan. Mengucap syukur dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, mulai dari ucapan syukur melalui nyanyian pujian seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Ataupun orang pasti orang semua mempunyai cara yang berbeda dalam mengucapkan syukur orang. Mulai dari mengembangkan orang bakat, itu juga merupakan salah satu bentuk ucapan syukur di dalam tempat kehidupan, juga berbagi dan hal-hal lain. Nah, kembali juga di kemarahan atau murka Tuhan bukanlah hukuman yang terus-menerus berlangsung atau bersifat berkelanjutan, tetapi mengingatkan kita sebagai manusia atas ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Hukuman kepada manusia karena melakukan kesalahan dan dituntut untuk bertobat dengan mengungkapkan nyanyian syukurnya. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Namun Tuhan tidak selalu menghukum, tetapi menyatakan kemurahan dan belas kasih-Nya serta menganugerahkan karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi marilah orang tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Situasi apapun, mari orang melihat itu di dalam sudut pandang Tuhan, yaitu sudut pandang positif, yaitu bersyukur. Seperti saat ini orang dihadapkan dalam pandemi COVID-19. Mari orang lihat bahwa orang ini masih tetap sehat, masih banyak yang boleh orang ucapkan syukur. Orang juga mesti ingat ini, setiap orang memiliki situasi yang berbeda, dan detail setiap kehidupan itu adalah unik. Jangan sampai situasi atau kondisi atau keadaan menjadi penghalang orang untuk bersyukur. Misalnya yang dia punya ini, yang sana punya itu, orang membandingkan dengan orang dong. Orang hidup selalu membandingkan. Itu susah orang untuk mengucapkan syukur. Sebelum kita mengakhiri, kita ada satu cerita dari Stacy Joy, Amerika Serikat, dengan judul Thank God I've Got Fingers and Toes. DPIC begini. Pengalaman bertemu dengan orang-orang kusta di India Selatan pada musim panas tahun 2013 adalah kenangan yang tidak akan kulupakan. Waktu itu aku baru berumur 13 tahun dan baru saja membantu keluargaku melaksanakan ibadah bagi beberapa orang Kristen di sana. Saat mobil yang kutumpangi berguncang di sepanjang jalan pegunungan yang mengerikan, aku memperhatikan jari-jari tanganku dengan detail. Kemudian tatapanku jatuh ke kaki dan ke jari-jariku. Selama beberapa saat, aku berdiam diri dan membiarkan diriku larut dalam lamunan. Aku berbisik lirih, "Terima kasih Tuhan,
aku mempunyai jari-jari di tangan dan kaki. Hari itu, pandanganku tentang bersyukur berubah secara drastis. Nah, kita mau mengajak teman-teman buat mari ubah pandangan bersyukur. Karena bersyukur itu bukan suatu aktivitas yang datang hanya di saat ada di keadaan yang mengenakan hati. Namun tidak ada di saat hati terasa tidak enak. Aktivitas bersyukur haruslah dibiasakan dalam kondisi apapun di dalam tumpuan kehidupan. Nah, ada 3 poin bersyukur di sini yang kita rangkum. Yang pertama, bersyukur adalah sebuah cara hidup. Bersyukur adalah sebuah cara hidup. Bersyukur kepada Tuhan bukanlah sekedar doa sebelum makan, tetapi mengucap syukur adalah suatu bentuk cara hidup orang Kristen. Masih di cerita tadi yang Stacy, aku menyadari bahwa di dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang benar-benar terjamin, termasuk juga kedua lenganku. Ketika kami berjalan di antara orang-orang kusta di India, pandanganku tertuju kepada orang-orang yang masih hidup, walaupun banyak anggota badannya membusuk. Apa yang kulihat itu menyadarkanku bahwa selama ini aku telah berpikir terlalu sempit. Aku menyadari bahwa aku tidak pernah bersyukur kepada Allah atas hal-hal sederhana dan berkat-berkatnya yang mengelilingiku setiap hari. Torang bisa mengucapkan syukur di dalam hal-hal sederhana, seperti hal-hal yang torang biasa alami. Sama dengan torang bernafas, torang harus bersyukur. Kemudian torang punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, namun jangan pakai bakar lotah, dan juga hal-hal yang lain yang di dalam tumpuan kehidupan yang seringkali torang lupa untuk bersyukur. Chuck Swindoll, seorang pendeta yang cukup dikenal Amerika Serikat, berkata bahwa mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil seseorang, dan keputusan ini membutuhkan usaha. Kita cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh ini pendeta, karena di saat orang menghadapi suatu masalah, di situ pasti orang mengalami pergolakan iman, di mana orang mau mengucap syukur atau orang terlalu mengikuti alur dari orang kesusahan. Orang terlalu mengikuti arus sampai orang lupa untuk bersyukur. Di situ orang memang betul-betul mengalami pergolakan iman dengan orang diri sendiri. Poin yang kedua yaitu bersyukur dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Ini masih yang to Stacy le. Saat ini aku sedang berusaha untuk meraih gelar yang lebih tinggi di dalam bidang konseling. Semakin aku belajar, semakin aku menyadari bahwa melatih diri untuk menjalani kehidupan yang penuh rasa syukur adalah salah satu cara terbaik untuk menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Rasa syukur bukanlah sekedar alat psikologis. Orang bersyukur bukan sekedar untuk melegakan orang diri, tetapi rasa syukur itu haruslah memiliki arti. Karena rasa syukur adalah sebuah realitas spiritual yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat tersebut nandak berakhir begitu saja. Setelah orang menyatakan orang keinginan dan kekhawatiran orang kepada Allah, orang menunjukkan kepercayaan orang akan kedaulatan Allah. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan diberikan kepada kita dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Ini adalah janji yang indah dan janji yang begitu kuat. Dan poin yang ketiga, bersyukur mengubah cara kita memaknai tantangan hidup. Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dan teolog Jerman yang dibunuh di kamp konsentrasi Nazi karena melawan Hitler, pernah berkata, hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini menjadi kaya. Jika seorang Bonhoeffer yang hidup disiksa dan dibunuh di dalam
camp konsentrasi Nazi bisa mengatakan demikian. Bagaimana orang yang memiliki hidup yang boleh dibilang ada dang, masih boleh makan, nanda disiksa sama deng dia, kong orang nanda bersyukur, nanda melihat lebih teliti bahwa banyak hal, banyak berkat yang Tuhan kasih di dalam orang kehidupan yang harus orang syukuri. Dan ada juga cerita sedikit, John MacArthur, seorang pendeta dan penulis, merangkum hal bersyukur ini, yaitu hati yang bersyukur sangat berbeda dengan kebanggaan, keegoisan, dan kekhawatiran. Hati yang bersyukur itu menolong orang-orang percaya untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Bahkan dalam masa-masa yang paling berat sekalipun, tak peduli seberapapun berombaknya lautan, hati orang percaya dapat tetap tenang karena pujian dan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan. Jadi marilah menjadi remaja Kristen yang selalu bersyukur. Nanda melihat bersyukur cuma di hal besar, namun mari orang lihat hal bersyukur itu dari hal kecil. Sebelum kita mengakhiri orang perenungan, kita mau tanya, apakah teman-teman bersyukur hari ini? Mari orang jawab masing-masing, dan mari orang renungkan berkat-berkat Tuhan di hari ini yang belum orang syukuri, dan mari orang syukuri. Amin.